Kita tahu ya kalau Nokia itu pernah jadi raja produsen handphone itu sekitar tahun 2000 sampai 2010-an. Tapi sedih banget gak sih sekarang nasib Nokia jadi kayak gimana? Semua itu gara-gara Microsoft. Nah, sekarang coba deh ya kita cari tahu dulu peristiwa-peristiwa proses matinya Nokia ini. Let's check it out. Yes, Nokia Corporation ini adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang ada di Espoo, Finlandia. Ini dulu didiriin di tahun 1865 guys. Dan awalnya ini memproduksi kertas dan juga sepatu boot. Tapi akhirnya beralih ke industri telekomunikasi di tahun 1960-an. Nah, terus nih di tahun 1980-an Nokia ini mulai ngeproduksi telepon seluler atau handphone gitu ya di tahun 1990-an dan ini jadi salah satu produsen telepon seluler terbesar di dunia. Wow. Tapi di awal tahun 2010-an nih akhirnya Nokia agak-agak ngalamin kesulitan ya, susah bersaing gitu ya sama Apple sama Samsung dalam pasar smartphone. Terus di tahun 2014 divisi telepon seluler Nokia ini diakuisisi sama Microsoft. Nah, setelah dijual ke Microsoft, Nokia ini akhirnya fokus sama bisnis jaringan dan infrastruktur telekomunikasi aja nih. Terus kita udah mulai ngecium bau-bau nggak beres gitu ya. Nah, ini langsung aja kronologi gimana akhirnya Microsoft turut andil besar ya di era keruntuhan Nokia. Jadi proses akuisisi Nokia oleh Microsoft itu dimulai di tanggal 3 September 2013 friend. Itu zaman-zaman Microsoft beli bisnis perangkat dan juga jasa layanan Nokia harganya sekitar 7,2 miliar dolar. Terus kesepakatan ini juga mencakup bisnis hardware dan juga software Nokia dan juga 32.000 karyawan Nokia yang akhirnya nih pindah ke Microsoft. Dan di tanggal 24 April 2014 proses akuisisi ini selesai. Terus Nokia ganti nama tuh jadi Microsoft Mobile dan jadi bagian dari divisi Microsoft Devices Group. Nah, tapi nih ya sebelum proses akuisisi menyeluruh ternyata nih Microsoft pintar banget nih ya kan ngirimin agen mereka ke tubuh organisasi Nokia. Nah, siapakah dia? Siapa lagi dong kalau bukan Stephen Elop? Jadi guys, Stephen Elop ini adalah seorang eksekutif teknologi asal Kanada yang udah punya karir di beberapa perusahaan terkemuka di industri teknologi. Jadi udah gak diraguin lagi ya. Dan awal karirnya Stephen ini di tahun 1995 sebagai kepala divisi pengembangan perangkat lunak di divisi bisnis IBM Lotus. Terus juga jadi CEO di Macromedia di tahun 2005. Dan selama masa jabatannya nih, dia juga terlibat di proses akuisisi Macromedia oleh Adobe Systems. Terus juga di tahun 2008 dia juga gabung di Microsoft itu sebagai kepala divisi bisnis Microsoft Office dan akhirnya jadi presiden divisi bisnis Microsoft Business. Wow. Gak cuma itu aja, dia juga terlibat di peluncuran Windows Phone 7 di mana ini adalah sistem operasi mobile baru dari Microsoft. Nah, terus nih di tanggal 10 September 2010, Stephen ini ditunjuk jadi CEO Nokia ngegantiin Olli-Pekka Kallasvuo yang dipecat ya dan jadi direktur non-Finlandia pertama dalam sejarah Nokia. Nah, di sini deh akhirnya nih Microsoft pakai taktik kuda Troya. Nah, buat kalian yang ngefans banget sama ayang Brad Pitt pasti tahu lah ya film Troy. Jadi singkatnya gini friend, kuda Troya ini dibikin sama pasukan Yunani, itu bentuknya kayak kuda gede gitu ya, terbuat dari kayu. Jadi itu tuh sebagai hadiah perdamaian untuk penduduk kota Troya. Tapi sebenarnya tau gak sih di dalamnya itu ada tentara Yunani yang akhirnya ngebuka pintu gerbang kota di malam
malam hari terus menyerbu Troya dan akhirnya Troya bisa ditahlukin sama tentara Yunani. Cerdik juga ya perusahaannya Om Bill Gates yang satu ini. Yes, tapi akhirnya bener kan si Steven ini yang memang jadi agen pulsanya Microsoft ini langsung gercep, langsung gaspol melancarkan aksinya. Yaitu ini nih aksinya. Di bulan Februari 2011 dia mengalihkan strategi handphone cerdas atau smartphone ya. Ini ke Windows Phone punya Microsoft, terus menghentikan sistem operasi Symbian dan juga Migo Nokia. Lah, kenapa nih kira-kira malah milih Windows Phone daripada Android? Kan Android waktu itu juga udah berkembang ya, jadi gede gitu loh barengan sama Samsung dan juga pabrikan Asia lainnya. Tapi Elop ini bilang nih, jadi hal yang basic banget yang dia lihat itu adalah kemampuan buat diferensiasi. Yes, ternyata Om Elop ini tuh cuman kepengen Nokia tampil beda aja, friend. Aduh, narsis banget ya. Emang sih smartphone pertama Nokia yang pakai Windows Phone itu adalah Nokia Lumia 800 yang sebenarnya sih udah cukup dapat pasar ya waktu itu. Tapi selama masa jabatannya Elop ternyata harga saham Nokia tuh turun jadi 62%. Ya, pangsa pasar handphone mereka langsung dipangkas setengahnya ya. Dan pangsa pasar smartphone mereka turun dari 33% jadi 3% aja. Dan perusahaan mereka rugi loh, kumulatif sebesar 4,9 miliar euro. Wah, aduh, bukannya Nokia jadi bangkit, malah nyungsep. Aduh, gimana sih Om Elop ini ya kan? Tapi ya begitulah ya, yang emang dipengenin sama Microsoft. Jadi mereka tuh nunggu saham Nokia bener-bener hancur berkeping-keping, tuh jadi murah gitu ya. Nah, abis itu baru deh Nokia ini dibeli sama Microsoft dengan harga miring alias murce banget nih, sekitar 7,2 miliar dolar aja. Waduh. Dan tahu nggak sih friend, Om Elop ini malahan dikasih bonus 18,8 juta euro. Wah, udah ngebuat Nokia nyungsep, malah dikasih bonus. Aduh, udah kayak maklar aja nih ya. Malahan abis itu Om Elop balik lagi ke manajemen Microsoft dan perannya di perusahaan itu jadi makin luas karena dia ngejabat jadi eksekutif wakil presiden grup perangkat keras yang juga bertanggung jawab atas perangkat konsol game Xbox, tablet Surface, dan juga aksesoris. Wah, tepuk tangan deh ya. Aduh, makin sultan aja nih si Om. Nah, setelah Nokia di setir Microsoft ya dengan sistem operasi Windows Phone, ternyata ini nggak gampang loh bikin mereka sukses di pasaran di tahun 2016. Microsoft ini ngumumin bahwa mereka bakalan berhenti dari bisnis handphone alias bubar dagang. Aduh ya, kena auto karma nih Microsoft. Aduh, makanya bisnis yang sehat kenapa? Dan perusahaan asal Redmond itu akhirnya ngejual bisnis feature phone-nya yang menggunakan merek Nokia ke FIH Mobile, anak perusahaan Foxconn ini dengan nilai 350 juta US dollar atau kalau dirupiahin sekitar 4,6 triliun rupiah. Oh my god. Rugi bandar dong ya. Tapi biarpun nasibnya Nokia nih ibaratnya kayak terkatung-katung ke sana kemari. Nah, sekarang Nokianya kayaknya udah mulai nemuin pangsa pasar mereka sendiri. Nah, Nokia sekarang ada di bawah bendera HMD Global, di mana ini lebih fokus memproduksi smartphone Android entry level dan juga handphone klasik. Biarpun gak sejaya dulu lagi ya, tapi Nokia kayaknya cukup settle deh di pangsa pasar yang satu ini. Nah, itu dia friend, rentetan peristiwa-peristiwa yang ngebuat kenapa Nokia dulu yang bener-bener pernah jadi raja handphone sejuta umat nih akhirnya bisa tumbang. Aku jadi kangen deh sama Nokia 3310ku dulu. Ada telepon masuk nih friend. Aduh, udahan dulu ya. Agun pamit undur diri dulu.